Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Hadi, NIM 2010204058 dari lokal 3B Tadris Biologi. Dosen pembimbing Hendra Radirman, SSI MPD. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam. Semua komponen, baik yang berupa komponen biotik maupun abiotik yang terdapat di permukaan bumi, di dalam tanah, di perairan, dan di udara, yang dapat digunakan untuk kesejahteraan kehidupan manusia. Kebutuhan dasar makhluk hidup diperoleh dari alam, contohnya udara, air, sandang, pangan, dan papan. Cara pelestarian sumber daya alam yaitu yang pertama hormat terhadap alam, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga solidaritas kosmis, yang keempat kasih sayang dan peduli terhadap alam, yang kelima no harm, yang keenam adil, yang ketujuh demokrasi, yang kedelapan hidup sederhana dan selaras dengan alami. Yang terakhir, integrasi moral dan prinsip etika masyarakat adat terhadap alam. Pertanian dan kehutanan. Pertanian, prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologi. Makanan dan kesejahteraan diperoleh melalui ekologi, suatu lingkaran produksi yang khusus. Sebagai contoh, tanaman yang membutuhkan tanah yang subur, hewan yang membutuhkan ekosistem peternakan, ikan dan organisme laut membutuhkan lingkungan perairan. Ada beberapa sistem pertanian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hutan, perkebunan, tegal, perkarangan dan kebun campur, dan terakhir adalah sawah. Kehutanan. Hutan dipandang sebagai ekosistem, mengingat hutan dibentuk atau disusun oleh banyak komponen, yang masing-masing komponen tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dipisahkan, bahkan saling bergantung. Berkaitan dengan hal tersebut, pada Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan dan lingkungannya. Yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, menurut Kadri dan kawan-kawan pada tahun 1992, hutan adalah lapangan yang ditumbuhi pepohonan yang secara keseluruhan merupakan kesekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya atau disebut dengan ekosistem. Selanjutnya, tata guna lahan. Tata guna lahan adalah rangkaian untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang, dan serasi untuk sebesar-besarnya. Unsur-unsur tata guna lahan yaitu adanya serangkaian kegiatan, penggunaan tanah harus dilakukan secara berencana, adanya tujuan yang hendak dicapai. Beberapa tujuan tata guna lahan adalah untuk memberikan sebuah hak dan perlindungan pada lingkungan. Dengan adanya tata lokasi lahan akan mengurangi potensi penyalahgunaan lahan, membentuk sistem transportasi yang baik dan efektif dalam sebuah kota.
Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.